Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Kearifan Lokal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sari Rifat Hayati Rahim, dan di sebelah saya Nila Malia Nabila. Di sebelah saya Nabila Nur Alia Fatihah. Kali ini kita akan membahas living law atau hukum yang hidup di dalam sekitar masyarakat. Tapi bukan soal hukum yang tertulis ya, melainkan soal hukum yang hidup di sekitar masyarakat, khususnya di masyarakat Kalimantan Selatan. Kali ini kelompok kami akan mengangkat tema tata cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Banjar. Oke, sekian, ditunggu videonya. Bagaimana living law mempengaruhi cara berpakaian masyarakat Banjar? Living law berpengaruh besar terhadap cara berpakaian masyarakat Banjar dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesopanan sebagai nilai utama. Kedua, pengaruh agama. Ketiga, pakaian adat dalam acara resmi. Keempat, fleksibilitas perubahan zaman. Apa itu living law? Living law adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat meskipun tidak tertulis dalam hukum negara. Aturan ini tetap ditaati karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, buang sampah pada tempatnya. beberapa aturan berpakaian di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari living law. Pertama, pakaian adat Banjar dalam acara resmi. Kita lihat dari foto paling kiri. Di sini ada baju kurung dan topi balai. Biasanya dipakai oleh perempuan. Lalu ada baamar galung pancaran matahari, yaitu pakaian pengantin adat Banjar yang melambangkan kejayaan dan keberkahan. Dan terakhir, ada tuluk belanga dan babaju kun galang pacinan, yaitu pakaian untuk laki-laki. Kedua, kesopanan dalam berpakaian. Kebiasaan masyarakat Banjar dapat dilihat dari cara berpakaiannya. Perempuan dianjurkan memakai pakaian sopan, sedangkan laki-laki sering memakai sarung dan baju koko, dan dilarang memakai pakaian terlalu terbuka. Ketiga, pakaian untuk ibadah. Biasanya, dalam acara keagamaan, para laki-laki akan memakai sarung, baju koko, dan peci, sedangkan perempuan akan memakai gamis atau baju kurung dengan kerudung atau jilbab. Keempat, aturan berpakaian di acara resmi dan pemerintahan. Biasanya pegawai pemerintah di Kalimantan Selatan sering diwajibkan memakai baju khas Sasirangan di setiap hari tertentu. Dan saat menghadiri acara formal lainnya, harus berpakaian sopan dan rapi. Kelima, larangan dan pantangan. Tidak boleh memakai pakaian hitam saat menghadiri pernikahan adat, dan dilarang memakai pakaian merah menyala saat takziah atau melayat. Meskipun tidak ada hukum yang mengatur secara ketat, masyarakat tetap menghormati aturan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan agama. Living law adat kalsel. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, hukum yang berlaku dalam pakaian adat di Kalimantan Selatan berarti bahwa peraturan dalam masyarakat Banjar tidak hanya didukung oleh hukum, tetapi juga oleh norma sosial dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia bahkan tidak memiliki hukum yang memerintahkan seseorang untuk mengenakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Namun, masyarakat tetap menghormati dan menjalankan adat istiadat ini karena melekat pada budaya dan martabat. Contoh dalam masyarakat Kalimantan Selatan terdapat baju kurung. Baju kurung adalah baju tradisional perempuan Banjar. Baju kurung melambangkan kesopanan dan nilai-nilai Islam. Gak cuma pas acara adat, aturan berpakaian juga berlaku di kehidupan sehari-hari. Orang Banjar kebanyakan terkenal religius, jadi banyak perempuan yang pakai hijab atau jilbab sebagai bentuk taat sama agama dan norma sosial.
Bukan hanya perempuan, laki-laki di Kalsel juga sering pakai sarung dan baju koko, terutama pas pergi ke masjid atau acara keagamaan. Hal ini menunjukkan kuatnya norma sosial dan agama, meskipun nggak ada aturan tertulisnya. Namun, dengan berkembangnya zaman, norma berpakaian di Kalimantan Selatan juga mengalami perubahan. Dulu, hampir semua perempuan memakai baju kurung dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang banyak yang lebih memilih pakaian kasual, seperti celana jeans dan kaos, meskipun tetap memperhatikan kesopanan. Generasi muda juga semakin terbuka terhadap pengaruh budaya luar, sehingga gaya berpakaian mereka lebih beragam. Namun, meskipun ada perubahan, nilai kesopanan tetap menjadi pegangan utama dalam berpakaian di masyarakat Banjar. Jadi dari yang kita bahas tadi, kelihatan kan kalau cara berpakaian di masyarakat Kalimantan Selatan itu bagian dari living law yang terus berkembang. Pakaian itu bukan hanya soal gaya, tetapi juga menunjukkan nilai budaya dan agama yang dipegang masyarakat. Nah, di perkembangan zaman sekarang, banyak anak-anak muda berpakaian kasual dibanding berpakaian adat. Namun, pakaian adat Banjar masih tetap dilestarikan hingga sekarang, seperti berpakaian adat saat pernikahan adat dan berpakaian sesirangan di saat hari-hari tertentu. Meskipun zaman berubah, aturan berpakaian ini masih kuat banget pengaruhnya di kehidupan sosial. Ini nunjukin kalau hukum itu nggak harus selalu tertulis, tapi bisa juga hidup di kebiasaan sehari-hari. Nah, sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share.